Nestless YouTube channel. Baik, sebelumnya, selamat pagi semuanya, pertama-tama perkenalkan singkat dulu, nama aku Abdul Maulana Halim, di Axelis, aku sebagai internship business analyst. Nah, di ILM kali ini aku mau, sharing terkait budaya, atau bisa dibilang gaya hidup deh, gaya hidup yang bernama, hikikomori, dengan judul, Hikikomori, Tren atau Krisis. Nah, untuk materi sharing ini aku ambil sebagian besar itu dari channel YouTube Pulang Sekolah dan beberapa dari channel YouTube-nya 1% Indonesian Let's Go. Nah, budaya hikikomori atau bisa dibilang gaya hidup hikikomori ini jadi salah satu masalah sosial terbesar di Jepang. Nah, gaya hidup hikikomori ini tuh sebenarnya adalah, gaya hidup antisosial, di mana arti kata hikikomori ini kalau ditranslatein itu artinya social withdrawal, atau kalau di bahasa Indonesia itu menarik diri secara sosial. Jadi, orang-orang yang menganut gaya hidup hikikomori ini tuh, mereka bakal memutus hubungan mereka dengan dunia luar. Mereka bakal, full stay lah gitu dalam rumah atau sih kebanyakan itu full stay cuman dalam kamar. Bener-bener dalam kamar dan nggak keluar sama sekali. Nah, kalau menurut, buku Hikikomori, ini Adolescence Without End, karya Saito Tamaki, orang-orang yang mutusin buat jadi hikikomori ini tuh mereka bakal ngurung diri mereka itu paling cepet 6 bulan. Paling cepetnya 6 bulan, paling lamanya itu ya bisa puluhan tahun gitu. Nah, terus kalau paling cepetnya 6 bulan itu dapat makan dari mana mereka? Nah, mayoritas hikikomori ini tuh hidupnya masih bergantung sama orang tua mereka. Nah, di sini aku dapat, 3 penyebab lah. Penyebab utamanya itu ada pola asuh orang tua, dan penyebab lainnya itu adalah tekanan akademik atau pekerjaan dan, norma sosial. Untuk yang penyebab pertama ini adalah tadi tekanan akademik atau pekerjaan. Nah, di Jepang itu sistem pendidikannya itu bisa dibilang cukup kompetitif lah ya, mungkin mirip-mirip sama Korea Selatan lah atau negara-negara maju lain bahkan biasa cukup, kompetitif gitu. Nah, ini tuh jadi seringkali, dikaitkan dengan, kesuksesan karir di masa depan. Di mana kalau, mereka yang, eee, istilahnya berhasil lah di sekolah tuh, bisa jadi mereka tuh peluangnya lebih besar untuk berhasil di masa depan, jadi kalau gagal ya kemungkinan besar, karir mereka tuh juga bakal gagal gitu. Atau mereka bisa dibilang, dalam tanda kutip "aib" lah gitu kalau di Jepang. Nah, di Jepang ini tuh juga ada yang namanya, Shusoku Katsudo. Shusoku Katsudo ini tuh bisa diartikan sebagai job hunting lah, job hunting yang super kompetitif, sangat ketat gitu, sangat sangat sengit. Nah, di orang-orang yang, bisa dibilang lulus lah atau berhasil melewati Shusoku Katsudo ini tuh, mereka tuh bakal, punya jenjang karir yang lebih terjamin gitu, lebih nyaman di masa depan. Nah, tapi kalau yang gagal ya mereka ini bisa dibilang harus kerja di profesi yang ibaratnya itu, tidak terhormat lah ya, dalam artian tuh mereka itu tanpa ada jaminannya, bisa jadi di-PHK dan orang-orang ini tuh bakal disebut dengan orang-orang yang gagal atau bisa dibilang juga sebagai lost generation. Contohnya tuh kayak orang-orang dewasa yang miskin, yang nggak punya karir stabil dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah penyebabnya tuh norma sosial. Nah, di Jepang itu ya mereka tuh sangat menjunjung tinggi yang namanya budaya konformitas dan kolektivis. Yang mana tuh artinya semua masyarakat Jepang itu, ya kayak ngikutin standar aja gitu dalam masyarakatnya. Ya misalnya kayak mungkin kalau kita bisa lihat itu, cara gaya berpakaian ya gaya rambut di kalaku tuh bisa dibilang mirip-mirip lah. Nah, ini tuh adalah budaya yang terbentuk, dari istilah Hone dan Tatemae. Di mana Hone itu merujuk ke jati diri seseorang dan Tatemae itu dia topeng publik. Nah, jadi mereka tuh harus, punya topeng lah ibaratnya, dan karena mereka sering pakai topeng, ya jadi akhirnya tuh overwhelm lah mereka. Nah, ini juga pernah dijelasin di bukunya si Sigmund Freud yang dalam judul Civilization and its Discontent.
Jadi di mana, semakin kita beradab, semakin rakyat kita rapi tuh, semakin pasti juga meningkat masalah kesehatan mental. Nah, itu tesis yang ternyata itu terbukti gitu. Jadi meskipun zaman sekarang itu nggak ada perang dan lain sebagainya, kok orang-orang bisa depresi gitu kan. Nah itulah, karena memang semakin beradab kita, semakin kita butuh yang menggunakan topeng. Akhirnya orang-orang yang hikikomori ini tuh stres berat dan ya pilihnya mundur gitu, nggak kuat. Mereka ikutin dari dunia sosial, dunia luar. Untuk penyebab utamanya itu kan tadi pola asuh. Nah, menurut, Profesor Teruo Miyanishi itu dari Wakayama University, di Jepang, di zaman sekarang ini tuh kebanyakan, prianya atau kebanyakan bapak-bapaknya itu, menggunakan 100% waktunya itu buat kerja gitu, buat cari uang, buat cari nafkah. Jadi akhirnya mereka yang punya anak ini, ngurus ngasuh anak ini jadi 100% kerjanya si ibu. Nah, ibu-ibu yang ngasuh anaknya sendirian ini akhirnya banyaklah yang naruh harapan ke anaknya gitu kan. Jadi mindset-nya tuh kayak anaknya ini tuh pokoknya di hidupnya dia tuh dia harus bahagia dan gimana pun caranya gitu. Nah, sebagai ibu, dia tuh bakal bantu, semaksimal mungkin lah, biar si kebahagiaan anaknya ini tuh, tercapai. Si anaknya bener-bener disayang, semua kebutuhannya dicukupi. Nah, tapi semua kasih sayang dikasih ini tuh justru nantinya berdampak negatif gitu. Si anak ini bakal tumbuh jadi remaja yang manja, yang nggak bisa beradaptasi lah dengan dunia luar. Contohnya gini, si anaknya itu misalnya pergi ke sekolah, ternyata di sekolahnya ini tuh dia nemuin persaingannya yang ketat lah, tinggi gitu kan. Terus juga dia nemuin, pergaulan yang beraneka ragam gitu, macam-macam. Nah, dia merasa nggak nyaman, nggak bisa beradaptasi, akhirnya ya dia mutusin gitu buat ngurung diri di safe zone-nya dia, di kamar gitu, seumur hidup bisa jadi. Nah, kalau mereka akhirnya ngurung diri di kamar itu ya, apa sih bedanya, sama mager gitu kan? Mager kan juga di kamar aja gitu. Nah jadi gini, yang ngebedain, hikikomori sama mager itu adalah hikikomori ini selain, secara fisik itu, sudah sudah mengisolasi diri secara fisik, secara psikologisnya ini mereka tuh juga udah ngerasa terasing gitu dari masyarakat. Ya kan kalau mager kan nggak gitu juga, mungkin kalau kita kayak ke sekolah atau ke mall gitu kan buat hangout, ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi buat para hikikomori ini tuh ya bener-bener jadi siksaan. Jadi mereka tuh nggak keluar rumah, nggak sesimpel mager doang gitu. Tapi emang kayak secara, mentalnya mereka tuh udah nggak bisa ngadepin dunia luar. Apalagi kalau mereka yang ngurung dirinya tuh udah bertahun-tahun gitu. Makin lama durasi ngurung dirinya, makin susah gitu buat mereka balik ke dunia luar. Nah, tapi ada yang menarik nih dari jenis hikikomori yaitu sotokomori. Sotokomori ini bisa dibilang versi ringan lah gitu, versi light-nya dari hikikomori. Nah, mereka ini tuh secara mentalnya udah hikikomori, tapi masih, bisa ngatur lah gitu beberapa kegiatan di luar rumahnya. Nah, kebanyakan sotokomori ini tuh masih update lah itu, update info dari dunia luar. Mereka masih pakai internet gitu buat ngehubungin mereka sama dunia luar. Itu sotokomori tuh, kalau yang hikikomori sih denger HP ada notifnya itu udah keringat dingin gitu. Nah, tahun 2016 itu pemerintah Jepang, ngelaporin ada sekitar 540.000 hikikomori di Jepang, yang berusianya antara 15 sampai 39 tahun. Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa itu bukan angka pasti, yang bisa jadi 2 kali lipat atau lebih, karena banyak hikikomori ini yang masih ngurung diri di kamar mereka, atau disembunyiin sama orang tua mereka, akhirnya nggak kedaftar gitu. Nah di tahun 2019, BBC News ini lewat dokumenternya ngelaporin bahwa ada sekitar 1,5 juta hikikomori yang hidup di Jepang. Di situ BBC News juga melakukan berbagai wawancara, salah satunya itu ada cerita, Bapak Haruto. Nah, Pak Harutonya ini tuh nggak hikikomori, yang hikikomori itu adalah anaknya, anak cowoknya. Jadi si anak cowoknya Pak Haruto ini udah hikikomori itu selama 20 tahun. Nah, yang lebih ngerinya ini tuh si anaknya ini udah sampai tahap di mana dia itu nggak bisa
berinteraksi lah sama manusia manapun termasuk keluarganya. Pernah sekali satu momen ibunya itu pernah coba masuk kamar, ending-nya malah ibunya itu dipukulin sampai tulang rusuknya patah. Nah, yang lebih parahnya lagi tuh sampai pada akhirnya, ibunya ini meninggal, si anaknya ini tuh tetep nggak keluar kamar. Nah, lalu solusi apa sih yang udah ditawarin, salah satunya itu adalah dengan berdirinya organisasi New Start. Jadi organisasi New Start ini berdiri pada tahun 2001, itu organisasi ya bisa dibilang buat tolong lah para hikikomori. Jadi, para hikikomori ini kan mayoritas, mereka overprotective gitu kan sama zona amannya mereka tuh di kamar. Nah, kita tuh nggak bisa tuh, datengin mereka terus kayak langsung ujuk-ujuk kita masuk kamar tuh nggak bisa tuh, ujung-ujungnya entar malah kayak dipukulin kayak tadi. Nah, jadi tuh buat cara tolongin mereka itu adalah ya harus pelan-pelan gitu, mulai dari ngirim-ngirim email kan kalau di Jepang itu masih pakai email, ngirim-ngirim email, nunggu mereka ngebales, kalau udah bales-balesan email, pindah ke telepon. Teleponan, kalau udah bisa ngejawab telepon, baru tuh masuk, samperin ke kamarnya, ajak ngobrol langsung. Nah, tujuan, ngontakin email sampai masuk kamarnya mereka ini adalah buat ngajakin mereka masuk ke asramanya New Start ini, kalau nggak salah tuh namanya New Start Dormitory. Nah, jadi asrama ini tuh bisa dibilang kayak jembatan lah, jembatan penghubung buat hikikomori yang udah berani keluar kamar, keluar safe zone-nya dia, tapi masih belum bisa berinteraksi gitu, masih belum bisa, gabung ke masyarakat dunia sosial. Nah, di asramanya ini tuh mereka bakal dikasih kerjaan gitu, bakal kasih tugas, terus juga mereka tuh juga wajib ngadain acara kayak sosial amal gitu, di bawah, pengawasan organisasi Nusat ini. Nah, yang pasti tuh biar mereka nggak ada alasan buat dalam tanda kutip tuh "ngendok" di kamar, mereka juga dilarang bawa HP sama semua jenis permainan gitu. Nah, disebut di BBC ini, eee, dari tahun 2001 sampai 2019, ada total sekitar 2.000 hikikomori yang udah tinggal di asrama ini dan sekitar 80% ini udah bisa kembali ke masyarakat dan hidup berdampingan. Nah, menurut orang-orang yang, di organisasi Nusart ini tuh, mereka tuh bilang semakin lama hikikomori terpisah dari masyarakat, semakin mereka tuh merasa gagal. Nah, jadi tuh sebenarnya mereka tuh harus segera ditolong secepatnya gitu. Kenapa? Karena ya udah banyak kejadiannya terutama di hikikomori yang udah ngurung dirinya tuh bisa puluhan tahun gitu kan. Mereka tuh orang tuanya udah nggak ada atau udah meninggal, tapi tetap masih ngurung diri, ya jadi akhirnya tuh mereka kan nggak keurus gitu. Nah, yang modelan kayak gini nih sering pengen dibantu sama dinas sosialnya Jepang. Nah, tapi kan kebanyakan hikikomorinya ini tuh malah nolak gitu. Nah, ada satu kasus nyata, ini tuh hikikomorinya tuh udah 30 tahun atas nama Shinichi. Jadi ada satu momen di mana dinas sosial Jepangnya itu udah nyamperin lah ke kediamannya dia, ngasih makan dan ngajakin ke rumah sakit gitu kan. Nah, tapi dijawab sama si Shinichi ini tuh dia, kenapa dia harus nurut gitu kan, sambil tuh kayak kata-katanya tuh kayak takut gitu. Nah, karena dia nggak mau akhirnya 10 hari berikutnya itu muncul berita di mana si Shinichi ini meninggal karena malnutrisi. Nah, mungkin gitu aja sharing materi hikikomori yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang mau menanggapi silahkan, jadi gitu aja dan aku kembalikan ke Kak Weni. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdel atas, materinya. Mungkin, kita langsung aja masuk ke penanggap dari Kak Gusti terlebih dahulu, silakan Kak Gusti. Oke, sebelumnya terima kasih ya Abdan, materinya bagus banget. Mungkin sebagian besar, pendengar di sini ada yang tahu tentang hikikomori ya, karena memang, saya tahulah sebagian besar di sini teman-teman juga banyak yang wibu ya, dan sering banget nih tentang hikikomori ini dibahas kalau teman-teman sering nonton anime atau baca manhwa ya, versi bahas tentang isekai ya. Kebanyakan isekai kan korbannya hikikomori gitu ya, atau mereka kecelakaan di jalan yang ngebahas tentang hikikomori juga ada dalam manhwa atau anime tersebut gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang saya ya, dari sudut pandang pribadi, hikikomori ini mungkin lebih tepatnya para anak atau manusia gitu ya, mengidap agrofobia mungkin ya.
karena memiliki gangguan kecemasan yang sangat tinggi gitu, sehingga mereka selalu takut atau panik yang berlebihan gitu, sehingga cara amannya itu ya mereka menghindari tempat-tempat ramai atau tempat yang membuat mereka tidak berdaya, sehingga mereka itu tidak mungkin dibuat malu gitu ya di tempat-tempat ramai gitu. Terus juga mungkin kalau sekarang istilahnya anxiety atau introvert gitu ya, gitu. Dan kalau kebanyakan yang saya lihat ini, ya orang yang melakukan hikikomori ini lebih sebagian besar sebagai pelarian dalam kehidupan sosialnya. Karena mereka itu lebih nyaman apabila dia ada di dalam kamar, mengurung diri dan bermain game atau mencari kesibukan dia sendiri gitu. Dia itu merasa aman dan nyaman dalam dunianya gitu. Karena dunia tersebut lebih membuat mereka itu dianggap dibandingkan dalam dunia nyatanya. Sebagian besar kan seperti itu ya. Dan juga mungkin banyak yang beranggapan kalau hikikomori ini mungkin efek dari orang tua mereka yang terlalu memanjakan mereka gitu dari kecil hingga saat ini. Jadi apapun yang mereka mau selalu dituruti. Tapi ada juga dari pengalaman saya ya, di tahun 2006, zaman-zaman dulu saya itu candu banget ya sama game online yang namanya Ragnarok, Warcraft gitu ya, CS gitu ya. Dulu beli itunya pakai apa sih, billing gitu ya, billing lumba-lumba gitu ya, yang pakai kupon-kupon yang main sejam itu paketan 5.000 terus dapat Indomie gitu-gitulah. Dulu itu saya sempat candu juga dengan game RO sebutannya Ragnarok tersebut. Itu banyak teman-teman saya itu di warnet dalam seminggu, iya kalau paket malam nggak bisa, saya sekolah gitu. Saya sekolah nggak bisa. Saya bukan hikikomori ya, karena mungkin saya lebih ke apa saya, marsupilami ya, suka loncat-loncat. Jadi gitu. Saya tuh punya teman banyak ya. Mereka itu kebanyakan untungnya sih mereka positif ya melakukan pelariannya itu dengan bermain game dibandingkan dengan obat-obatan gitu ya. Mungkin kalau mungkin ya kalau zaman saya dulu diputar ke sekarang, mungkin saya dan teman-teman saya itu bisa jadi atlet e-sport gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada e-sport ya, belum diakui gitu. Dan mereka lebih beranggapan gue nggak diakui gitu di dalam rumah gitu. Bokap gue udah nikah lagi, terus gue gabung sama nyokap tiri, terus gue dicuekin, ya udahlah gitu. Ya paling gue duit sehari-hari entah gue minta atau enggak gue ya dari mana lah gitu. Untungnya sih lebih positif ya. Jadi mereka itu kebanyakan bawa barang dari rumah. Mungkin kalau sekarang kayak warnet-warnet di Jepang ya. Kalau dulu itu kan karena nggak ada kamar, mungkin sekat-sekat doang, mereka bawa tas gitu. Mandi di toilet, makan di situ ya. Parah sih gitu. Ada juga yang korban kekerasan dalam keluarga gitu karena orang tuanya sering mukul, Ainorchat mungkin ya kalau sekarang sebutannya gitu. Jadi pelariannya ke situ banyak lah kisah-kisah tentang hikikomori. Cuma bedanya kalau hikikomori di Jepang itu kan ngurung diri di kamar. Kalau di sini lebih ke warnet mereka ya pelariannya, karena mereka itu intinya nggak mau berada di dalam zona keluarganya, lingkungan keluarganya, karena lingkungan keluarga ini yang membuat mereka merasa sakit dan takut, dan mereka juga nggak pernah mau keluar gitu ya. Kalau udah di warnet aja. Jangan mungkin kalau dulu waktu zamannya saya itu bisa dilihat ya orang-orang yang hikikomori ini yang suka atau kecanduan dengan dunia game, itu kebanyakan mereka itu ya tidak terlalu memperhatikan fashion ya, lebih cuek, terus pola makannya nggak teratur, jadi kelihatan kecil, kurus, terus pokoknya mereka itu kebanyakan pakai kacamata, rambutnya ya begitu, dan dandanannya wibu-wibu gitulah gitu ya. Itu di zaman saya dulu ya. Itu makanya terkait dengan membahas hikikomori ini mungkin kalau dari sudut pandang saya itu sangat sangat bagus gitu, karena memang sekarang itu kebanyakan orang apabila mengalami sebuah gangguan atau sebuah kecemasan yang tinggi, ya mereka mencari pelarian gitu. Dan mungkin saya pribadi pun sama gitu ya. Jadi ketika saya mengalami sebuah momentum gitu, saya burnout, nggak bisa mikir, terus dirasa cemas, terus ya pelarian saya entah saya harus nonton anime ya, One Piece yang sekarang udah ya sudah jadi nikah ya gitu ya. Terus juga entah membaca manhwa ya, manhwa lanjutan cerita tentang apapun itu ya. Dulu mungkin manhwa lagi versi Solo Leveling yang seru gitu ya, zaman-zaman gitu. Ya gitu ya, pelarian saya tuh lebih ke situ ya, karena biar kita itu lebih tenang, merasa lebih nyaman, membuat otak kita juga tidak terlalu stres gitu ya. Kalau saya sih caranya seperti itu, entah juga melihat hal-hal yang pokoknya intinya kalau saya sih lebih
melampiasnya ke hal-hal yang ada sisi kreatifnya gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa sebagai pelarian dari kecemasan saya, di satu sisi saya juga bisa melihat dari sisi kreatifnya gitu ya. Gimana sih cara pembuatannya kok bagus banget, keren banget, alurnya bisa seperti ini gitu. Itu sih, itu aja dari saya ya, Abdan ya. Thank you. Kita langsung next ke Kak Gavin Dominic. Silakan Kak Gavin. Ya, thank you buat share-nya Kak. Dan mungkin sekali aku mau nanya juga, ini perbedaan dari ya hikikomori kan, ini kalau dilihat tuh hikikomori kan kayak ansos gitu kan. Itu ada bedanya nggak ya hikikomori dengan ansos yang pada biasanya? Saya mau nanya seperti itu sih. Kalau hikikomori kan tadi kalau aku jelasin itu kan kayak dia efek dari adanya masalah gitu kan. Entah dia nggak bisa ngikutin dunia luar atau kayak tadi kan aku contohin itu kayak misalnya seorang anak dikasih apa ya, kasih sayang sama yang kebutuhan itu selalu tercukupi, akhirnya dia ngerasa manja gitu kan. Jadi kan apa-apanya itu pasti orang tuanya tuh yang mendukung dia. Akhirnya pas mereka ada gede, pas orang tuanya misalnya udah nggak ada atau ngedukung dia, mereka tuh ada ngerasain ada yang hilang gitu kan. Wah, dulu kok gue diginin sekarang enggak kan. Katanya nggak bagus, sorry. Jadi akhirnya tuh mereka ya nggak kuat gitu. Tadinya didorong dengan dukungan tertentu, akhirnya nggak ada, nggak kuat, akhirnya pelarian. Kalau antisosial kan secara latar belakang kan nggak begitu ya. Mungkin mereka milih, oh ya udahlah, nggak usah ngikutin dunia luar juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi antisosial. Berarti kalau menurut aku beda gitu sih. Berarti ya, kalau hikikomori masih ada mengikuti dunia sosial juga ya? Iya, hikikomori itu masih berkemungkinan nantinya bakal sembuh. Kalau antisosial kan memang bukan penyakit ya, kayak lebih pilihan nggak sih kalau antisosial? Oke, paling itu aja sih dari aku. Iya, halo, pagi. Iya, pagi kan. Iya, paling aku kasih pendapatku aja ya tentang hikikomori. Jadi kalau dari yang ku tangkap itu kan hikikomori itu adalah, menurutku ya, pendapatku itu hikikomori itu adalah sebuah lebih ke kebiasaan gitu sih. Karena mungkin anak-anak atau orang-orang Jepang yang emang lingkungan mereka tuh mereka udah sering lihat orang-orang yang memiliki withdrawal kayak gitu, social withdrawal gitu, sama lingkungan mereka kayak, oh dia udah pernah kayak gini. Jadi mindset mereka tuh jadi terpikirkan sama hikikomori gitu loh. Makanya bisa terjadi di Jepang gitu dan jarang terjadi di luar Jepang gitu. Itu pendapatku gitu. Jadi kayak kenapa bisa sampai dibilang kayak ini apakah ini adalah culture Jepang atau bukan gitu-gitu. Menurutku ini lebih ke kayak kalau culture kan harusnya bagus ya. Hikikomori itu kan sebenarnya lebih ke negative thing gitu. Dan menurutku hal ini bisa terjadi karena memang kayak lingkungannya aja sih di Jepang yang memang udah kayak begitu. Jadinya leading ke kayak gitu, leading yang lain juga untuk menormalisasikan hal seperti itu. Gitu sih. Itu pendapatku. Kasih. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditambahkan atau menanggapi kembali? Iya, boleh. Tadi ada yang raise hand. Halo Kak, aku boleh nanya nggak? Iya, boleh, silakan. Tadi kan kalau nggak salah ada cerita yang satu hikikomori rela ngebunuh ibunya ya, gara-gara itu tuh aku nggak paham deh, nggak habis pikir aja. Itu karena ibunya kayak ganggu personal space dia, atau ibunya kayak berusaha narik dia kembali lagi gitu. Mungkin mencoba untuk bersosialisasi lagi. Kayak nggak habis pikir aja dia bisa rela ngebunuh gitu. Itu gimana Don? Nih, jadi gini Bran. Yang aku maksud itu sampai ibunya meninggal itu bukan dibunuh, jadi sampai ya ibunya tuh meninggal gitu, umurnya diambil, bukan dibunuh ya Bran ya. Nah, kalau yang kasusnya dipukulin itu ya ibunya tuh coba masuklah, ujung-ujung masuk kamar gitu kan ke anaknya Pak Haruto ini. Ya anaknya ya yang udah hikikomori 20 tahun kan tadi kan udah dibilang. Ya keganggu lah, ada tiba-tiba orang masuk gitu kan walaupun orang tuanya gitu. Ya akhirnya gak terima dipukulin. Nah kalau yang ibunya meninggal tadi ya bukan dibunuh ya Bran ya, itu emang karena umur ya dan meninggal gitu sih. Oh, jadi dia cukup ganggu personal space dia sampai cukup dipukulin gitu. Oke, thank you. Ya, thank you Abdan ya. Informasi yang menarik ya, di Jepang yang banyak aja ada hal-hal yang aneh ya. Oke,
thank you menambah wawasan kita. Sampai ketemu di Alliance Senin depan. Ya semua bye.